Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa dengan membaca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks sila Pancasila dan simbol sila Pancasila. Sekarang kita akan hubungkan antara teks sila Pancasila dengan simbolnya. Yang pertama, teman-teman masih ingat kan? Apa sih bunyi dan simbol sila yang pertama? Ya, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang, seperti terlihat pada gambar. Bintang artinya cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan yang Maha Esa dan memiliki latar belakang berwarna hitam yang menggambarkan langit pada malam hari. Jadi jika digabungkan, artinya cahaya bintang dapat menerangi malam yang gelap. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia sesuai dengan bunyi sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Berikut ini adalah agama-agama yang ada di Indonesia: Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Contoh sikap yang sesuai dengan sila yang pertama yaitu seperti terlihat pada gambar. Contoh yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, menyayangi dan menghormati orang tua. Ketiga, rukun dengan teman yang berbeda agama. Dan yang keempat, rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai emas. Rantai memiliki makna bahwa mata rantai yang saling berkait melambangkan manusia yang saling membutuhkan. Semua manusia harus saling membantu sehingga kuat seperti rantai. Rantai berbentuk persegi melambangkan laki-laki dan rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki makna setiap orang dianggap sama, yaitu setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama, sama-sama diperlakukan secara adil, juga beradab atau sopan santun. Contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah seperti pada gambar. 1. Merapikan tempat tidur. 2. Membantu ibu. 3. Menolong teman yang sedang kesusahan. 4. Meminta izin sebelum meminjam barang teman. Yang kelima, antri saat melihat teropong. Selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Apakah teman-teman tahu makna dari pohon beringin? Pohon beringin merupakan pohon yang besar, memiliki sulur atau akar yang menggantung, memiliki akar yang kuat dan menjalar kemana-mana, serta memiliki daun yang sangat rimbun, sehingga pohon beringin dapat dijadikan tempat untuk berteduh. Seperti halnya bangsa Indonesia,
Sulur dan akarnya menjadi simbol keberagaman bangsa karena Indonesia memiliki beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Jadi, sila ketiga Pancasila mengajak bangsa Indonesia untuk bersatu supaya hidup rukun dan tidak saling bermusuhan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikut adalah contoh sikap atau perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Contoh sikap yang pertama yaitu bersatu dalam merayakan hari kemerdekaan bersama dengan tetangga atau warga sekitar. Contoh yang kedua, bersatu dalam bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah. Contoh yang ketiga, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman atau belajar tarian dari daerah lain. Dan contoh yang terakhir, bersatu dalam membersihkan kelas bersama dengan teman-teman. Itulah contoh perilaku atau sikap sila ketiga Pancasila. Dengan bersatu membuat kita menjadi semakin lebih kuat dan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan bila dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memiliki simbol kepala banteng. Makna dari kepala banteng adalah banteng disebut hewan sosial yang senang berkumpul, sama halnya seperti sifat bangsa Indonesia yang suka berkumpul untuk bermusyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan masalah bersama. Contoh sikap atau perilaku yang mewakili sila keempat Pancasila yaitu sebagai berikut. Contoh sikap yang pertama yaitu pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas biasanya dilakukan dengan cara musyawarah atau voting. Contoh yang kedua adalah mendengarkan pendapat teman saat sedang berdiskusi. Dan contoh yang terakhir adalah musyawarah untuk menentukan tempat wisata keluarga. Berikutnya adalah sila kelima. Masih ingatkah kalian bunyi sila kelima Pancasila? Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Makna simbol sila kelima yaitu padi dan kapas merupakan kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Padi diolah menjadi beras dan nasi. Nasi adalah makanan pokok bangsa Indonesia. Dan kapas diolah menjadi benang untuk dibuat pakaian. Makanan dan pakaian adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Sesuai dengan sila yang kelima, bangsa Indonesia ingin hidup makmur dan adil. Makmur artinya kebutuhan pokok terkecukupi, dan adil artinya seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan kemakmuran bersama. Inilah contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Yang pertama adalah rajin menabung sedari dini. Dan contoh yang kedua, membantu fakir miskin atau korban bencana alam. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetaplah jaga kesehatan dan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.